البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Insyaallah ta'lim akan segera dimulai. Untuk ikhwan dan akhwat untuk mempersiapkan diri. Adapun kitab insyaallah ada di depan masjid. Bagi yang menginginkan bisa mengambilnya dengan ketentuan yang ada. Demikian. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya ana mohon maaf karena ada sedikit keterlambatan karena ada beberapa hajat tadinya. Kemudian saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufiknya dan kemudahan serta pertolongannya sehingga kita ditakdirkan untuk hadir di majelis yang mulia ini dan di masjid yang mulia ini pula. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan di dalam amalan ini keberkahan yang banyak. Kemudian saya juga bersyukur kepada akhun al-fadil al-ustadzul karim Abu Abdurrahman hafizahullahu taala atas undangan beliau dan juga atas kelembutan hati beliau untuk ziarah ke Kudus, ziarah ke orang tua saya, takziah, dan juga pada ziarah yang kedua hadir di dalam menziarahi markis yang di Kudus dan mengundang saya untuk mengadakan mudzakarah di masjid beliau yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala dan keutamaan untuk beliau dan juga untuk ikhwah secara umum. Kemudian sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah agar kita beribadah kepadanya. Dan ibadahnya itu adalah ibadah yang terangkum di dalam agama Islam secara keseluruhan. Dan kita diperintahkan untuk memeluk agama itu dan menjalankannya jumlatan wa tafsila, secara global dan juga secara terperinci, karena ini adalah tuntutan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu taala dalam tafsir beliau,
maknanya adalah bahwasanya kaum mukminin diperintahkan untuk masuk ke dalam syariat Islam secara keseluruhan. Seluruh perkara-perkara yang diatur di dalam Islam, maka kaum mukminin diwajibkan untuk memegangnya, memeluknya dan menaatinya. Dan di samping itu dilarang untuk mengikuti langkah-langkah setan. Ini menunjukkan bahwasanya langkah setan itu bertentangan dengan Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayat yang lain, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Hanyalah setan itu memerintahkan kalian untuk melakukan keburukan dan kekejian, dan agar kalian berbicara atas nama Allah tentang sesuatu yang tidak kalian ketahui. Ini menunjukkan bahwasanya di antara tipu daya setan dan langkah-langkah setan untuk menyesatkan manusia adalah menyuruh mereka untuk berbicara atas nama Allah di dalam perkara yang tidak Allah Ta'ala turunkan argumentasi tentangnya. Karena manusia dengan akal serta perasaan semata-mata, mereka tidak akan mengetahui syariat dan keinginan Allah secara terperinci. Maka barang siapa berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, berarti dia itu telah masuk kepada kebid'ahan. Dan ini adalah perkara yang sangat bertentangan dengan Islam dari sisi rububiyah dan juga dari sisi uluhiyah, dan juga dari beberapa sisi yang lain. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innadz zalimina lahum adzabun alim. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka sebagian agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Kalau bukan karena kalimat keputusan, niscaya telah diselesaikan urusan di antara mereka sekarang juga. Dan kalimat keputusan itu adalah di hari kiamat. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim tadi, mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Ini menunjukkan bahwasanya pelaku kebid'ahan, mereka akan mendapatkan, mereka terancam untuk mendapatkan siksaan yang pedih. Oleh karena itulah telah banyak dalil-dalil di dalam Al-Quran dan juga di dalam As-Sunnah yang melarang kita untuk berbuat bid'ah atau untuk mengikuti kebid'ahan. Dan insya Allah di sela-sela pembahasan kitab ini kita akan mendapatkan dalil-dalil tersebut beserta penjelasan dari para ulama tentangnya. Dan termasuk ciri khas yang membedakan antara ahlu sunnati wa jamaah dengan kelompok yang lainnya dari kalangan ahlul bid'ah wal furqah adalah kesetiaan mereka kepada sunnah dan upaya mereka untuk senantiasa menjaga kemurnian Islam dengan membersihkan Islam itu dari bid'ah-bid'ah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengatakan setelah menyebutkan beberapa kalimat, beliau mengatakan, faman tabi'ani fa innahu minni. Dalam lafaz yang lain, faman iqtada bi fahuwa minni wa man raghiba an sunnati falaysa minni wa inna likulli amalin syirrah summa fatrah faman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada wa man kanat fatratuhu ila bid'atin faqad dhal. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu taala dari salah seorang sahabat dari kalangan Ansar radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faman iqtada bi fahuwa minni. Barang siapa meneladani aku, maka dia termasuk dari golonganku. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Dan barang siapa benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Wa inna likulli amalin syirratan summa fatrah. Dan sesungguhnya setiap amalan itu memiliki masa puncak, masa semangat, kemudian akan muncul kelesuan.
faman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada. Maka barang siapa masa kelesuannya itu diarahkan kepada sunnah, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Wa man kanat fatratuhu ila bid'atin faqad dhal. Barang siapa masa lesunya itu diarahkan kepada suatu kebid'ahan, maka dia telah tersesat. Oleh karena itulah para ulama ahlu sunnati wa jamaah dari kalangan mutaqaddimin dan juga mutaakhirin sampai dari kalangan muasirin, yaitu yang di zaman sekarang, mereka senantiasa bersungguh-sungguh untuk menjaga kemurnian Islam ini. Walaupun banyak dari orang tidak memahami, walaupun banyak dari orang lebih suka dengan hawa nafsunya sehingga lebih memilih kebid'ahan, sehingga jadilah ahlu sunnati wa jamaah sebagai orang-orang yang sangat terasing di negeri mereka sendiri. Akan tetapi keterasingan tersebut bukanlah keterasingan yang tercela, karena walaupun mereka terasing di kalangan ahlul ard, sesungguhnya mereka itu terpuji dan mulia di kalangan ahlus sama. Karena ahlus sama taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cinta dan benci mereka serta tolak ukur mereka itu disesuaikan dengan cinta dan benci serta pemerintah serta syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan tentang masalah ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain dari ashabus sunan dari Abi Sa'labah al-Khushani radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, balik tamiru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar hatta idza ra'aita syuhan muta'a wa hawan muttaba'a wa dunya mu'sarah fa 'alaika bi khassati nafsika wa iyyaka wa awamin nas fa inna fihim ayyamas sabr as-sabru fihinna kal qabdi 'alal jamr. Rasulullah SAW bersabda, hendaknya kalian terus melakukan amar ma'ruf dan hendaknya kalian terus saling mencegah dari kemungkaran, sampai apabila engkau melihat suatu asyuh, yaitu kebakhilan yang amat sangat, justru kebakhilan itu yang ditaati, dan hawa nafsu yang diikuti, wa ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yih, dan setiap pemilik pandangan dia sudah merasa kagum dengan pandangannya, yaitu tidak mengembalikan kepada dalil-dalil yang ada, dan engkau melihat dunia lebih diutamakan, maka ketika itu fa iyyaka wa awamin nas, maka tinggalkan olehmu perbuatan-perbuatan orang awam. Bukan disuruh kita menyendiri di gunung-gunung atau di dasar-dasar jurang, tapi dijelaskan oleh para pensyarah, yaitu jangan engkau larut ke dalam kebatilan orang awam walaupun mereka telah larut di dalam kebatilan mereka. Kemudian wa alaika bi khassati nafsik, terus engkau tekun dengan kesibukan dirimu sendiri. Dirimu sendiri sebagaimana yang disebutkan di awal hadis, yaitu apa? Sebagai orang yang setia di atas kebenaran, mencegah dari kemungkaran dan memerintahkan kepada yang ma'ruf. Kemudian Rasulullah bersabda, fa inna fihim ayyamas sabr, karena di dalam menghadapi orang-orang awam tadi ada hari-hari kesabaran. As-sabru fihinna kal qabdi 'alal jamr, kesabaran pada hari itu bagaikan menggenggam bara api. Kalau kita lepaskan karena panas, maka kita hanya mendapatkan kenikmatan sesaat, kemudian kita akan dihinakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kita setia dengan itu, maka setelah itu mihnah akan berubah menjadi minhah, yaitu ujian akan berubah menjadi sebuah karunia, dan permusuhan dari ahlul ard akan diganti dengan pertolongan dan wilayah kesetiaan dari ahlus sama. Kemudian Allah akan menjadikan penerimaan di kalangan penduduk bumi. Dan juga di akhir hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, lil mutamassikina bima antum alaihil yaum ajru khamsin, untuk orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran yang kalian pegang sekarang ini, yaitu para sahabat, orang yang di belakang nanti setia kepada ajaran kalian, mereka tadi akan mendapatkan pahala 50 kali. Ada beberapa riwayat tambahan tetapi dhaif, yang betul adalah 50 kali di antara mereka, bukan di antara sahabat. Itu yang sahih. Itu yang sahih li ghairi. Tayyib. Maka dengan kesetiaan inilah
kita berusaha untuk melangkah, dan dengan meneladani para salafus soleh serta para muhaddisun itulah kita terus berjalan walaupun terasa sepi jalan di atas Shiratul Mustaqim tersebut. Karena hakikatnya kita ini bersama dengan para nabi, para siddiqun, para syuhada dan para solihun. Dan kalau kita senantiasa menyempatkan diri untuk melihat biografi para muhaddisun dan para ulama salaf kita, maka itu sangat membantu untuk kita setia di atas jalan yang berat ini. Karena apa yang kita alami itu juga pernah dialami oleh mereka semua. Oleh karena itulah, sebagaimana contohnya adalah hadis yang pertama yang ana sebutkan itu tadi, hadis dari salah seorang Ansari. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu taala di dalam musnad beliau, yang mana beliau mengatakan hadatsana Yahya bin Sa'id an Jarir an Mansur an Mujahid an rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal ansar. Kemudian menyebutkan hadis itu tadi yang intinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan faman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada wa man kanat fatratuhu ila bid'atin faqad dhal. Barang siapa masa lesunya itu diarahkan kepada sunnah, maka dia telah mengikuti petunjuk. Dan barang siapa masa lesunya itu diarahkan kepada bid'ah, maka dia telah tersesat. Dan di antara cara untuk kita istiqamah di atas jalan ini adalah melihat biografi para ulama. Di antaranya adalah yang meriwayatkan hadis ini tadi, Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu taala Abu Abdullah Asy-Syaibani. Ma'ruf, beliau adalah imam ahli sunnati wa jamaah di zaman beliau dan sampai di zaman sekarang ini. Kita mengetahui bagaimana kokohnya beliau di atas sunnah, kokohnya beliau di atas muharabati al-bid'ah dan seterusnya. Dan beliau meriwayatkan hadis ini dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ma'ruf, beliau adalah imamun Amirul Mukminin fil hadis, dan beliau itu la yudallis, dan beliau la yarwi illa an thiqah. Dan juga disebutkan bahwasanya beliau adalah orang yang kokoh di dalam masalah jarh wa ta'dil, walaupun juga beliau adalah imam besar di dalam masalah fikih, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Tahdhibut Tahdhib. Kalau beliau diam, seakan-akan orang menyangka ini adalah orang yang sangat rendah kualitasnya dilihat dari sisi keduniaannya. Tapi begitu beliau berbicara, maka seluruh fuqaha akan diam mendengarkan mutiara-mutiara fikih beliau. Demikian pula di malam hari beliau aktif untuk menghidupkan qiyamul lail. Ini adalah Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Dan tidak ada seorang pun yang mampu melakukan tadlis di hadapan Yahya bin Sa'id Al-Ansari, baik itu adalah Al-A'mash ataupun dia itu adalah Sufyan Ats-Tsauri. Ini adalah Al-Qattan, Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Dan beliau meriwayatkan hadis ini dari Jarir bin Abdul Hamid, dan beliau itu adalah Al-Qadhi, dan beliau adalah Abu Abdillah la yudallis wa la yarwi illa an thiqah. Dan termasuk dari kekokohan beliau adalah beliau tidak mau meriwayatkan dari mubtadi'ah. Ini adalah keutamaan para salaf kita tersebut. Dan dikatakan beliau adalah sahibul lail, bukan hatibul lail, tapi sahibul lail. Walaupun beliau adalah hakim, beliau juga aktif untuk menghidupkan qiyamul lail. Bukan hanya sibuk masalah jarh wa ta'dil, tapi juga sibuk dalam masalah fikih, namanya qadhi. Dan tidak hanya sibuk dalam masalah fikih, tapi beliau juga tidak lalai untuk masalah qiyamul lail, menghidupkan sunnah dan seterusnya. Dan beliau meriwayatkan hadis ini dari Mansur ibnul Mu'tamir, imamun thiqah min asbatin nas fi kulli syai'. Di antaranya adalah beliau adalah min asbatin nas fi Mujahid, dan beliau adalah min asbatin nas fil Hakam, dan seterusnya. Dan beliau la yudallis. Dan ini semua perlu kerja keras untuk mengambil ilmu sedikit demi sedikit, dan juga kokoh di atas ilmu tersebut, ta'liman wa ta'alluman wa da'wah. Dari sisi belajar, dari sisi pengajaran, dan juga dari sisi pengamalan serta dakwah. Dan beliau meriwayatkan hadis ini tadi dari Mujahid. Ma'ruf, Mujahid adalah imam besar min asbatin nasfi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka mereka adalah para suri teladan kita, dan dengan keteladanan mereka itulah kita melangkah. Tayyib. Dan sebagaimana para ulama tersebut, mereka tekun di masjid-masjid Allah, dan juga di sebagian rumah-rumah para ulama mereka, sebagaimana disebutkan dalam biografi mereka, sedikit demi sedikit belajar, sedikit demi sedikit mengambil hadis demi hadis serta pensyarahannya, ayat demi ayat dengan tafsirnya dan seterusnya. Maka kita akan meniru jejak mereka dengan membaca kitab yang ada di hadapan kita ini, yaitu kitab Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, yang disebutkan di dalam biografi beliau
yang disebutkan di dalam biografi Syekhina Isa Asy-Syammakhi wa huwa min ahlil bait min ahli sunnati wa jamaah fil jazan, yang mana beliau menjuluki Syekh Shalih Al Fauzan adalah beliau itu adalah Syekhul Islam. Dan juga bahkan fadilatu Syekhina Al-Faqih Muhammad ibnu Hizam hafizahullah taala menjuluki Syekh Shalih Fauzan adalah imam. Tayyib. Maka kita akan masuk kepada pembahasan kitab ini, Musta'inina billahi azza wajal. Masuk kepada halaman yang kelima. Qala al-muallifu hafizahullahu taala al-muqaddimah. Masuk kepada pembukaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Umirna bil ittiba. Tayyib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amarona bil ittiba'i wa nahana 'anil bid'ah. Segala puji yang sempurna untuk Allah Rabbul Alamin. Kemudian menyebutkan yang mana dia memerintahkan kita untuk mengikuti dan menahan dan melarang kita dari melakukan kebid'ahan. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad alladzi ba'atsahu Allahu liyuqtada bihi wa yuta. Dan semoga salawat serta salam dari Allah tercurah kepada Nabi kita Muhammad, yang mana Allah mengutus beliau untuk diteladani dan agar ditaati. Dan insya Allah dalil-dalil terkait dengan masalah ini akan disebutkan di sela-sela pembahasan kitab ini. Wa ala alihi wa ashabihi wa sairil atba. Dan semoga itu semua tadi tercurah kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau serta segenap pengikut beliau. Wa ba'du. Kemudian setelah itu, wa ba'du ini wawunya adalah sebagai badal dari amma. Dan amma sebagaimana dijelaskan oleh Al-Azhari di dalam Muwassilul Thullab, ini adalah memiliki makna qasam, walaupun dia bukan harful qasam, tapi dia itu adalah apa? Yaqumu maqamal qasam. Makanya setelah itu ada jawabul qasam fa. Makanya wajib setelah amma ba'du ataupun wa ba'du ada apa? Fa. Fahadhihi fusulun fi bayani anwa'il bid'ah. Maka berikut ini adalah pasal-pasal yang menerangkan tentang jenis-jenis kebid'ahan, wan nahyi anha, dan larangan terhadap kebid'ahan tadi. Iqtada kitabatuha wajibun nasihati lillah. Iqtada kitabataha wajibun nasihati lillah. Yang menuntut ini ditulis adalah fa'ilnya adalah wajib, kewajiban untuk memberikan kesetiaan kepada Allah. Nasihah lillah di sini maksudnya adalah kesetiaan, ketaatan, tauhid, pembelaan dan seterusnya. Wali kitabih, kesetiaan kepada kitabnya. Wali rasulih, kesetiaan dan ketaatan serta pembelaan kepada rasulnya. Wali a'immatil muslimina wa ammatihim, dan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awam mereka. Jadi ini adalah bagian dari apa? Kewajiban, yaitu apa? Nasihat. Karena kalau ini tidak dikerjakan dalam keadaan tuntutan itu ada, maka agama seseorang itu menjadi berkurang. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim ma'ruf dalam hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama ini hanyalah nasihah, sampai akhir hadis. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan khabar dari jumlah tadi itu adalah ma'rifah, ad-din an-nasihah, menunjukkan yaitu apa? Ini adalah al-hasr wal ikhtisas, ma'ruf di dalam apa? Kitab usul fikih, yaitu apa? Ta'riful khabar yufidul hasr wal ikhtisas. Khabar kalau dibuat ma'rifah ini memberikan faedah pengkhususan dan pembatasan, sehingga maknanya adalah innamad dinu an-nasihah, hanyalah agama ini adalah nasihat. Sebagaimana itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Oleh karena itulah Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala di dalam Syiar Alamin Nubala, di dalam biografi Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala, setelah beliau menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan, faman lam yansah fakana dinuhu naqisa. Barang siapa tidak memberikan nasihat, berarti agamanya itu kurang. Wala tarda an yuqala laka ya naqisaddin, dan engkau tidak akan rela untuk dipanggil, diteriaki, wahai orang yang kurang agamanya. Kemudian beliau memberikan nasihat-nasihat yang bagus. Tayyib. Qala rahimahu qala hafidhahullahu taala al-faslul awwal
ta'riful bid'ah. Pasal yang pertama, definisi bid'ah, anwa'uha wa ahkamuha, jenis-jenisnya dan hukum-hukumnya. Baik, sebelumnya ketika ana mengadakan rihlah ini memang boleh dibilang tidak ada persiapan apa-apa, karena memang rihlahnya adalah untuk apa? Memenuhi panggilan ayah karena ada takziah. Allahul musta'an, rahimahallahu rahmatan wasi'ah wa tajawaza anha. Dan juga bahkan pemilihan kitab ini kebetulan karena sebelumnya ana tidak sempat membaca kitab ini. Tapi alhamdulillah ada teman yang mengirimkan kitab ini. Ana lihat ini bagus untuk kita baca bersama. Alhamdulillah. Thayyib, qala hafidhahullahu taala ta'rifuha. Definisinya, al bid'atu fil lughah ma'khuzatun minal bad'. Bid'ah itu secara bahasa adalah diambil dari al-bad', yaitu permulaan. Wa huwa al-ikhtira'u ala ghairi misalin sabiq, yaitu membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Dan ini hampir sama dengan yang disebutkan oleh Al-Jauhari rahimahullahu taala di dalam kitab beliau As-Sihah, yang mana beliau mengatakan al-bid'ah lughatan adalah al-ikhtira' ala ghairi misal, yaitu membuat sesuatu tanpa ada contoh. Baik. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antara penggunaannya adalah firman Allah taala, badi'us samawati wal ard. Dan ini juga disebutkan oleh Al-Jauhari rahimahullahu taala, contoh penggunaannya, bahwasanya Allah taala adalah yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Tayyib, ay mukhtari'uha ala ghairi misalin sabiq, yaitu Allah lah yang menciptakannya tanpa ada contoh sebelumnya. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah ta'ala, qul ma kuntu bid'am minar rusul. Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, saya ini bukanlah rasul yang pertama. Tayyib, ini penggunaannya bid'ah atau al-bad', yaitu apa? Permulaan atau sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya. Ai ma kuntu awwala man jaa'a birrisalati minallahi ilal ibad, yaitu saya ini bukanlah orang yang pertama kali datang membawa risalah dari Allah kepada para hamba. Bal taqaddamani katsirun minar rusul, bahkan telah mendahului saya banyak sekali dari para rasul. Ya, sekitar berapa? 314, sebagaimana dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan lain-lain dari Abi Umamah Al-Bahili, dan disahihkan oleh Imam Al-Wadi'i rahimahullahu taala di dalam Al-Jami'us Shahih. Wa yuqal ibtada'a fulanun bid'atan, yakni ibtada'a dengan hamzah, tariqatan lam yusbaq ilaiha. Dikatakan si fulan membuat bid'ah, maksudnya adalah memulai sebuah jalan yang tidak didahului sebelumnya. Tayyib. Dan ini hakikatnya adalah apa? Definisi yang sangat pendek untuk bid'ah secara syariah. Walaupun apa? Perlu sedikit penyempurnaan. Dan bagus sekali definisi bid'ah secara syariat yang disebutkan oleh Al-Jauhari juga rahimahullahu taala di dalam As-Sihah. Beliau mengatakan al-bid'ah al-hadatsu fid din ba'dal ikmal. Yang namanya bid'ah adalah al-hadatsu fid din, yaitu apa? Perkara yang baru di dalam agama ini ba'dal ikmal, setelah dia itu disempurnakan. Ini definisi yang sangat pendek tapi bagus sekali membantu kita untuk memahami masalah kebid'ahan. Dan dari sini kita mampu untuk apa? Membantah orang yang mengatakan mikrofon adalah bid'ah, kapal terbang adalah bid'ah, sepeda motor adalah bid'ah, dan seterusnya. Kita katakan itu bukan bagian dari agama. Itu adalah perkara duniawi yang hukum asalnya adalah mubah, ma'dzun, dan halal. Sementara definisi bid'ah adalah apa? Fiddin, al-hadas fiddin, perkara baru atau yang dibuat-buat di dalam agama ini ba'da al-ikmal, setelah agama ini disempurnakan. Tayyib. Qala rahimahullah, qala hafidhahullahu ta'ala, wal ibtida'u ala qismain. Ibtida' yaitu membuat-buat sesuatu yang baru itu ada dua macam. Ibtida'un fil adat, yaitu membuat-buat perkara yang baru di dalam tradisi, di dalam adat istiadat, yaitu dalam perkara keduniaan. Kabtida'il mukhtara'atil haditsah, seperti membuat mukhtara'at. Mukhtara'at adalah apa? Yaitu semacam produk-produk yang baru, itu mukhtara'at.
hadisah, yang baru. Ikhtara'at sebenarnya adalah menunjukkan dia itu baru, ditambah dengan diperkuat dengan apa? Hadisah. Baik. Wa hadza mubah, dan ini adalah mubah. Li'annal asla fil adat al ibahah. Karena asal dari adat istiadat, asal dari tradisi, asal dari perkara keduniaan adalah ibahah. Hukumnya adalah mubah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan untuk kalian apapun yang di muka bumi ini secara keseluruhan. Jadi hukum asalnya adalah apa? Mubah untuk kita semua. Karena ini adalah perkara yang terkait dengan keduniaan. Adapun untuk masalah agama, maka dalilnya ma'ruf. Kemudian yang kedua, wabtida'un fiddin. Yang kedua adalah perkara-perkara yang dibuat-buat di dalam agama ini, wa hadza muharram. Dan ini adalah diharamkan. Li'annal asla fihi at-tauqif. Karena asal dalam masalah agama adalah berhenti kepada dalil. Tauqif asalnya dari waqaf, yaitu berhenti kepada dalil. Tayyib, makanya dikatakan apa? Wasailud dakwah tauqifiyah. Sarana dakwah itu harus ikut dalil, berhenti kepada dalil yang datang. Tayyib. Dalilnya, sebelum masuk kepada dalil dari as-sunnah, kita ingatkan kembali dengan dalil yang ada di dalam Al-Quran, yaitu ayat yang disebutkan tadi itu. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam billah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka sebagian dari agama ini yang tidak Allah izinkan? Soalnya adalah soalun ingkari, yaitu pengingkaran, tidak layak mereka berbuat semacam itu. Apalagi ayat tadi ditutup dengan apa? Ayat tadi dilanjutkan dengan walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum. Kalau bukan karena kalimat keputusan yang telah Allah siapkan untuk hari kiamat, niscaya telah diselesaikan urusan mereka di dunia sekarang ini. Ini adalah ancaman. Baik, sementara dikatakan asya'nu al-mutawa'at bihi yadullu ala at-tahrim. Sesuatu yang diancamkan itu menunjukkan apa? Diharamkannya perkara tadi. Wa innadz zalimina lahum adzabun alim. Dan sesungguhnya orang yang zalim, ini menunjukkan apa? Haramnya perbuatan tadi. Bid'ah adalah kezaliman. Karena apa? Kita diciptakan untuk tunduk dan taat, bukan diciptakan untuk membuat syariat sendiri. Kemudian apalagi Allah mengancam dengan siksaan yang pedih, dan ini menunjukkan dia adalah dosa besar. Kemudian juga di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha mendengar apa yang diucapkan oleh kalian walaupun itu samar-samar. Alim, dia Maha mengetahui apa yang terdetik dan tergambarkan di dalam hati-hati kalian. Telah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau, dan juga Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam I'lamul Muwaqqi'in, maknanya adalah la taqulu hatta yaqula wa la tatakallamu wa la taqdu hatta yaqdiya. Jangan kalian berbicara, jangan kalian mengucapkan sesuatu sampai Allah dan Rasulnya yang berbicara dan mengucapkan sesuatu itu. Dan jangan kalian memutuskan sesuatu sampai Allah dan Rasulnya yang memutuskan perkara tersebut. Tayyib. Dan ini juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawa, yaitu apa? Jangan kalian mengharamkan sampai Allah yang mengharamkan. Jangan kalian menghalalkan sesuatu sampai Allah dan Rasulnya yang menghalalkan sesuatu, yaitu apa? Di dalam perkara keagamaan. Tayyib. Adapun untuk perkara keduniaan asalnya memang apa? Semuanya adalah halal. Tayyib. Dan juga di dalam ayat yang lain, yang mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata amalukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian tinggikan suara kalian melebihi suara Nabi, dan jangan kalian itu mengeraskan suara kalian ketika di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika sedang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti sebagian dari kalian mengeraskan suara terhadap sebagian yang lain, karena dikhawatirkan nanti amal kalian akan gugur dalam keadaan kalian tidak mengetahui. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam I'lamul Muwaqqi'in bahwasanya kalau sekedar mengeraskan suara saja itu menyebabkan amalan kita menjadi gugur. Kalau sekedar kita meninggikan suara di hadapan Nabi saja atau melebihi
ketinggian suara Nabi itu saja menyebabkan amalan gugur, maka bagaimana dengan orang yang lebih mengutamakan akalnya di atas syariat Nabi, lebih mengutamakan perasaannya di atas ajaran Nabi, lebih mengutamakan politiknya di atas ketentuan Nabi? Bukankah ini lebih layak untuk amalannya itu digugurkan? Tayyib, ini adalah mimbabi apa? Qiyas aula, dan itu adalah sahih, atau yang dikatakan oleh jumhur dengan istilah apa itu? Dalalatu tanbih, peringatan. Kalau yang ini saja menyebabkan amalan gugur, apalagi yang lebih berat lagi. Tayyib. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innal ladzina takhadul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin." Sesungguhnya orang-orang yang mengambil anak lembu, yang mengambil anak sapi sebagai berhala, sebagai sesembahan itu, mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Rabb mereka dan juga kehinaan di dalam kehidupan dunia. Dan seperti itulah kami membalas orang-orang yang membuat-buat perkara baru. Dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, menukilkan dari kalam salaf bahwasanya ini adalah dalil yang umum, bahwasanya orang yang membuat-buat perkara baru, yang berdusta atas nama Allah di dalam agama ini, maka dia itu adalah masuk di dalam ancaman tadi, dimurkai Allah dan dia akan tertimpa kehinaan. Membuat perkara baru dalam agama dan dia berdusta tentunya itu atas nama Allah Ta'ala. Tayyib. Dan masih ada beberapa dalil yang lain di dalam Al-Quran yang terkait dengan masalah ini. Tayyib. Kita lanjutkan. Qala Syekh Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, qala sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa membuat perkara baru di dalam urusan agama kami ini, padahal perkara itu tidak ada dari urusan agama ini, maka amalannya itu tertolak. Tayyib. Dan ini adalah apa? Polanya adalah pola syarat. Mannya di sini adalah apa? Isim syarat, sekaligus dia adalah apa? Adalah yaitu isim mausul, tapi yang lebih kuatnya dia adalah isim syarat. Dari mana kita tahu syarat? Karena jawabannya dengan fa, fahuwa raddun. Dan jawaban dengan fa itu terjadi kalau apa? Kalau yang datang setelah kalau jawabannya itu seringnya adalah berupa jumlah ismiyah, maka jawab syaratnya dengan fa, dikasih fa. Baik. Seandainya tidak ada fa, maka ada kemungkinan ini bukan apa? Bukan jumlah syartiyah, sekedar apa? Sekedar mubtada khabar. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu huwa raddun. Nah, ini boleh jadi ada sekedar apa itu? Sekedar jumlah ismiyah biasa, mubtada dan khabar. Mannya adalah mubtada, kemudian huwa raddun, jumlah ini adalah khabar. Tetapi manakala di situ ada fa, maka tahulah kita bahwasanya jumlah yang ada ini adalah jumlah syartiyah. Dan kita tahu bahwasanya di dalam kaidah usul fikih bahwasanya jumlah syartiyah ini dia memiliki ketentuan yang berat. Kita lihat di sini man, dia ini adalah isim syarat, dia adalah tufidul umum, sebagaimana dijelaskan oleh para usuliyun. Berarti siapapun dia, baik dia itu rois ataukah mar'us, dia itu majbu ataukah tabi, dia pemimpin ataukah yang dipimpin, dia itu kepala negara ataukah rakyat jelata, kalau dia membuat bid'ah maka amalannya itu akan tertolak. Dan juga kalaupun dia orang alim ataukah dia itu adalah para pelajar ataukah orang awam, kalau dia membuat bid'ah maka amalannya itu tadi tertolak. Walaupun untuk mujtahid, walaupun amalannya tidak diterima, tapi apa? Dia dimaafkan karena dia ijtihad, tidak berusaha untuk berbuat bid'ah tapi keliru. Namanya bukan maksum. Maka intinya adalah ini adalah perkara umum, baik dia laki-laki ataupun perempuan dan seterusnya. Ahdasa yaitu membuat perkara baru fi amrina di dalam urusan agama kami. Amr jangan diartikan perintah. Ini amr bukan dari awamir tapi amr dari umur, yaitu urusan dan syariat. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Jadi ini bukan sekedar dalam perintah kami, tapi apa? Dalam urusan syariat agama kami. Jadi ini umum, baik itu perintah ataupun larangan, baik itu berita ataupun anjuran dan seterusnya. Baik, maka tidak boleh ada perkara-perkara baru di dalam agama ini karena agama ini telah sempurna. Hadza yaitu agama kami ini, syariat agama kami ini. Ma laisa minhu, yang memang bukan bagian dari agama kami. Ini bukan sebagai apa? Bukan sebagai taqyid ataupun taksis. Berarti kalau perkara baru itu diambil dari agama Rasul, maka dia boleh. Agama Rasul membolehkan apa? Puasa secara umum. Berarti apa? Kita boleh membuat puasa mungkin apa? Puasa mutih,
untuk apa kesaktian, kan yang penting ada dasarnya yaitu puasa. Maka kita puasa putih agar kita apa dapat kesaktian. Semuanya yang putih-putih nggak dimakan kecuali gamping. Gamping memang nggak dimakan ya. Hanya makan yang putih-putih, yang gamping nggak dimakan. Baik. Dan ini memang disebutkan oleh sebagian apa orang-orang kejawen. Kan ada dalilnya, yaitu apa? Allah Ta'ala memerintahkan untuk puasa. Memang puasa hukum asalnya adalah apa? Ada syariatnya, tetapi pelaksanaannya telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dalam masalah sholat dan seterusnya. Jadi ma laisa minhu ini bukan sebagai syarat dan bukan sebagai pengkhususan dan pembatasan, tetapi dia ini adalah sebagai apa? Sebagai sifatun kasyifah, sebagai sifat yang menjelaskan memang seperti itulah perkaranya. Perkara yang hadas dalam syariat ini memang dia bukan bagian dari agama ini. Baik, ini menurut pendapat yang pertama. Menurut pendapat yang kedua, ma laisa minhu, di sini ada isyarat bahwasanya agama ini dia memiliki dua bentuk. Bentuk pertama adalah nas dan bentuk yang kedua adalah istimbat. Bentuk yang pertama nas yaitu apa? Ma la yahtamilu illa maknan wahida. Ini nas, yaitu suatu dalil yang tidak memiliki kecuali satu makna saja. Tayyib. Dan dalil memang seperti itu. Diperintah sholat ya sudah, diperintah sholat jelas maknanya. Tapi juga dalil-dalil itu juga terkadang dia memiliki apa? Isyarat-isyarat yang boleh diambil faedah di balik itu, istimbat. Seperti masalah apa itu? Seperti contohnya adalah hadits Salman Al-Farisi radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang masalah apa itu? Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Orang musyrik berkata, Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai bahkan adab untuk buang hajat. Kemudian beliau mengatakan ajal, qad nahana an nastaqbilal qiblata inda qada'il hajah. Kemudian apa? Nahana an nastanjiya bi aqalla min salasati ahjar. Rasulullah melarang kami untuk menghadap kiblat kalau apa? Sedang membuang hajat. Dan Rasulullah melarang kami untuk istinja dengan apa? Batu yang kurang dari 3. Ini nas, yaitu apa? Batunya harus 3 atau lebih untuk dalil yang ini. Tapi dijelaskan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di dalam Al-Mughni bahwasanya dalil itu dan agama ini datang dengan nas dan juga datang dengan isyarat. Yaitu apa? Manakala makna yang diinginkan adalah yaitu adanya salasu masahat, yaitu 3 usapan, berarti yang penting bukan masalah 3 batu. Boleh dia itu 1 batu tapi dia besar yang memiliki banyak sisi. Kenapa? Karena kata Ibnu Qudamah, dan itu betul dan itu pendapat jumhur, tidak ada bedanya antara 1 batu yang besar memiliki banyak sisi untuk apa? Kita usapkan ke sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Dengan apa? Kalau batu yang besar itu dipecah jadi 3 atau 5 atau 7, sama saja itu. Hakikatnya dia semula adalah 1 batu. Tayyib. Maka ini menunjukkan bahwasanya agama ini memiliki nas dan juga memiliki istimbatot. Terkadang dalil itu bersifat tersurat, terkadang dalil itu bersifat tersirat. Dan tentunya yang memahami masalah perkara-perkara yang tersirat, yaitu isyarat-isyarat yang ada, ini adalah para ulama, para mujtahidun, yang mana mereka itu adalah mutabahirun bil adillah, dan mereka itu memiliki alat-alat untuk menyelami dan memahami dalil-dalil tadi. Tidak semua orang berhak untuk apa? Mengambil faedah dari suatu dalil, dari hadis ini ada faedah ini yang tidak dibimbingkan oleh para ulama. Tayyib. Oleh karena itulah terbentuk yang namanya apa? Al-qawaidul fiqhiyah, yang mana qawaid fiqhiyah ini terkadang tidak didapatkan dari satu dalil. Terkadang dia itu adalah siratan-siratan dari banyak dalil, yang dengan itu kita tahu agama ini tujuannya adalah untuk ini. Sehingga menjadi sebuah kaidah sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha, dan ini yang dirojihkan oleh, yang disebutkan oleh Syekhuna Abdullah bin Lamah Al-Qaulani hafizahullahu taala, bahwasanya qawaid fiqhiyah kalau dia itu mustaqirrah, maka dia taqumu maqamat dalil. Dia menduduki posisi sebagai dalil. Walaupun apa? Kalau ditanya mana dalil yang nas tentang masalah apa itu haramnya hijab di masjid antara lelaki dengan perempuan, kita katakan dalil yang nas, yang mansus itu tidak ada. Tetapi ada lebih dari 90 dalil yang ketika disimpulkan menunjukkan memang itu adalah perkara yang harus diadakan, terutama sepeninggalnya Nabi SAW.
Dan itu telah dibahas oleh para ulama dan itu adalah fatwa jumhur ulama. Walaupun di zaman Nabi di masjid itu tidak ada hijab laki-laki dan perempuan, dohir dari beberapa dalil, tetapi apa? Lebih dari 90 dalil menunjukkan terbentuknya kaidah seperti itu, yaitu apa? Satu dari atin muharramah, yaitu menutup pintu perkara-perkara yang haram. Kenapa? Sebagaimana disebutkan oleh Syekhuna Yahya Hafizahullah Ta'ala, zari'atun muharramah, sarana yang menyebabkan terjadinya perkara yang haram adalah haram juga. Tayyib. Nah, inilah makna di dalam apa? Di dalam hadis ini menurut pendapat yang kedua, malaisa minhu, yang bukan dari agama ini. Berarti kalau suatu amalan itu mungkin secara nas itu tidak ada, tetapi secara istimbat dia itu ada dari dalil-dalil yang ada, tersirat dari dalil-dalil yang ada, maka itu bukan bagian dari bid'ah. Sebagaimana masalah apa itu? Sebagaimana masalah pengumpulan Al-Quran. Kalau kita tanya, dan itu dipertanyakan oleh sebagian orang, mana dalil dari Al-Quran bahwasanya bahwasanya disyariatkan untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Dalil Al-Quran mana? Dalil hadis mana? Tidak ada. Memang kenyataannya dohirnya tidak ada, tapi apa? Isyarat-isyarat itu telah ada. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, sesungguhnya menjadi tanggung jawab kami untuk mengumpulkannya dan membacakannya. Dan bahkan di dalam ayat-ayat pertama dalam Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, zalikal kitabu la raiba fih. Al-kitab ini wazan fi'al bimakna maf'ul, yaitu maktub bimakna majmu'. Jadi ini ada isyarat bahwasanya Al-Quran itu nanti memang akan dikumpulkan, sebagaimana di alam azali dia telah terkumpul dengan dalam satu kitab, yaitu di mana? Di Lauhul Mahfudz. Hanyalah di zaman Nabi dia itu tidak terkumpul dalam satu mushaf. Kenapa? Dikarenakan waktu itu masih zaman turunnya wahyu. Terkadang ada apa? Ada nasikh dan mansukh, dan terkadang ada apa itu? Takdim wa takhir dan seterusnya. Masih ada kemungkinan. Maka kalau itu dikumpulkan sekali, padahal keumuman para sahabat adalah fuqara, tentunya ini akan sangat menyulitkan. Sudah terbentuk kitab Al-Quran baru 15 juz, ternyata tahu-tahu ada apa? Ada tambahan. Tambahannya bukan di belakang tapi di tengah. Tambahan ada di tengah-tengah Al-Ahzab. Tahu-tahu ayat yang terakhir turun adalah ayat yang ada dalam surat Al-Maidah, dimasukkan di tengah-tengah Maidah, masih di awal-awal. Ini kesulitan para sahabat. Dalam keadaan belum ada kertas, dalam keadaan belum ada percetakan, dan mereka kebanyakannya adalah fuqara. Tentunya ini adalah kesulitan. Sementara kaidah fiqhiyah yang dibangun di atas ratusan dalil, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Nujaim Al-Hanafi rahimahullah ta'ala mengatakan al-masyaqqah tajlibut taisir, bahwasanya kesulitan itu mendatangkan pemudahan. Dalilnya banyak, insya Allah ikhwah mampu mendatangkan itu, ratusan dalil tentang masalah itu. Maka manakala kesulitan tadi mendatangkan pemudahan, untuk memudahkannya adalah Al-Quran bukan disatukan dulu. Yang penting apa? Dicatat, jangan sampai hilang. Nah, nanti ketika wahyu telah selesai, baru kemudian apa? Syariat yang pertama, yaitu inti dari syariat dan kandungan tuntutan syariat menuntut untuk apa? Memang mushaf itu disatukan. Untuk apa? Untuk memudahkan. Karena kalau dia masih terus-menerus tercerai-berai, ini juga menimbulkan masyaqqah lagi. Kembali ke kaidah itu tadi. Baik, jadi ini bukan bid'ah karena ini adalah masuk di dalam apa? Bagian dari syariat Rasulullah SAW, bahkan sebelumnya syariat Allah Ta'ala yang tersirat di situ. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan di sini fahuwa rad, maka amalan tadi atau perkara baru tadi tertolak. Raddun ini adalah masdar dari radda yaruddu raddan wa maraddan. Ini adalah apa? Bimakna mardud. Ini adalah masdar bimakna apa? Isim maf'ul. Seperti apa? Nisa'ukum harsul lakum. Hars bimakna mahrus. Wanita istri-istri kalian adalah tanaman-tanaman kalian, yaitu tempat untuk bercocok tanam. Tayyib, raddun bimakna mardud. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang dia itu bukan termasuk dari ajaran syariat kami, maka dia itu tertolak. Ini juga pembahasannya hampir sama dengan yang tadi, cuma apa? Ada sisi yang penting dalam masalah yang lain, yaitu apa? Amalan dia adalah nakirah fi siyaqi syarat tufidul umum. Jadi ini umum. Sama saja bid'ahnya itu dalam masalah akidah ataukah dalam masalah fikih, di dalam masalah manhaj ataukah di dalam masalah misalkan apa itu? Di dalam masalah sistem pengajaran ataukah di dalam masalah akhlak, membuat akhlak-akhlak sendiri yang tidak diajarkan berlebihan atau mengurangi. Ini adalah bagian dari lafaz amalan. Karena dia adalah nakirah fi siyaqi syarat tufidul umum. Baik, sama saja dia amalan besar ataukah amalan kecil, dia juga masuk di dalam keumuman ini. Baik.
Nah, dari sini kita akan masuk kepada apa yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah. Baik, ini tadi juga diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah. Anwa'ul bid'ah, jenis-jenis kebid'ahan. Al bid'atu fid din nau'an. Bid'ah di dalam agama ini ada dua macam. An-naul awal bid'atun qauliyah, al-i'tiqadiyah. Yang pertama adalah bid'ah ucapan dan akidah. Ucapan dan akidah ini seringkali apa? Tidak akan terpisah. Qaul seringkali maknanya adalah apa? Keyakinan. Di dalam masalah apa? Di dalam masalah ilmu akidah. Ucapan Mu'tazilah maksudnya adalah akidah Mu'tazilah. Baik. Ka maqalatil Jahmiyah, seperti ucapan-ucapan orang Jahmiyah, ma'ruf, dan ini dibahas dalam masalah apa? Dalam masalah akidah. Pengikut Jahm bin Safwan At-Tirmidzi. Wal Mu'tazilah, ini juga ma'ruf dibahas. Pengikut siapa itu? Wasil bin Atha Al-Mughazali, dan juga pengikut Amr bin Ubaid. Kalau nggak salah Al-Mughazali, Amr bin Atha. Siapa tadi? Yaitu Wasil bin Atha. Warrafidah. Warrafidah ma'ruf, pengikut siapa itu? Abdullah bin Saba Al-Yahudi. Wasairil firaqid dhalah wa'tiqadatihim, dan kelompok-kelompok atau pecahan-pecahan yang tersesat dan akidah-akidah mereka yang lain. Sair di sini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hisham Al-Ansari di dalam syarah beliau terhadap Qatrun Nada, sair memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah yaitu jami, yaitu seluruh, atau sair makna adalah baqiyah. Dan dohirnya yang kedua ini yang lebih tepat. Seperti apa? Ucapan Jahmiyah, ucapan Mu'tazilah, ucapan Rafidah, dan firqah-firqah yang lain, yaitu baqiyah, sair. Baik. Kemudian yang kedua, an-nau' tsani, yang kedua bid'atun fil ibadat, bid'ah di dalam peribadatan. Baik, ini menunjukkan bahwasanya apa? Man amila amalan, ini umum, baik amalannya ini adalah berupa akidah dan ucapan, ataupun amalannya itu berupa urusan-urusan peribadatan dan fikih. Kata abudilillahi bi ibadatin lam yashra'ha, seperti beribadah kepada Allah Ta'ala dengan suatu ibadah yang tidak Allah syariatkan. Wahya anwa, dan dia itu ada beberapa macam. An-nau'ul awal, jenis yang pertama, ma yakunu fi aslil ibadah, perbuatan baru tadi itu di dalam dasar ibadah. Bi an yuhdisa ibadatan laisa laha aslun fi syara'. Contohnya adalah membuat-buat suatu ibadah yang tidak ada asalnya di dalam syariat. Ka'an yuhdisa sholatan ghaira masyru'ah, seperti apa? Membuat-buat sebuah sholat yang tidak disyariatkan, sholat yang ke-6 misalkan, atau sholat yang ke-7. Ini adalah tidak disyariatkan sama sekali. Adapun kalau idhofiyah misalkan apa? Dalam sholat subuh dia membuat tambahan-tambahan kebid'ahan, itu adalah yang kedua nantinya. Au siyaman ghaira masyru', atau membuat puasa yang tidak disyariatkan, mensyariatkan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah, yaitu apa? Yang namanya sholat saja dia punya ba'diyah dan qobliyah, maka kita buat apa itu? Sebelum Ramadan ada puasa sebulan yaitu Sya'ban, dan ada puasa sebulan yaitu apa? Yaitu Syawal secara keseluruhan. Sebagian Rafidhah, dan ini tentunya apa? Tidak boleh. Au a'yadan ghaira masyru'ah, atau hari raya yang tidak disyariatkan. Ini kalau id kembali kepada apa? Idun zamani, hari raya. Dan ini contohnya banyak, ikhwah, mudah untuk mencarinya. Yang selain Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat, dan juga selain apa itu? Selain Yaumu Arafah, dan juga selain Ayyamut Tasyrik, maka itu semua adalah apa? Bid'ah. Ka'ayadil mawalid, seperti hari raya perayaan Maulid Nabi. Zatnya Nabi diagungkan berlebihan, sementara syariat Nabi sering apa? Ditinggalkan. Tayyib, ini adalah apa? Bukan ajaran yang betul. Dan ini kembalinya kepada apa? Kebiasaan pengikut kebiasaan orang-orang jahiliyah di zaman Nabi Nuh itu. Mereka tidak betul-betul ikut syariat dan ketaatan orang-orang yang mereka agungkan, tapi mereka cuma ingin mengagungkan zatnya saja dan mencari berkah dari zatnya. Baik. Adapun cara ibadah dari Wadda, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Wan Nasr itu tidak mereka ikuti, tapi zatnya yang diambil secara berlebihan. Baik. An-nau'u tsani ma yakunu fi ziyadati 'alal ibadati masyru'ah. Bentuk yang kedua dari bid'ah di dalam ibadah adalah
sesuatu, yaitu adanya suatu tambahan di dalam ibadah yang memang disyariatkan. Kama lauzada raka'atan khamisah. Contohnya adalah kalau dia menambahkan rakaat yang kelima fi sholati zuhur, di dalam sholat zuhur, awil asri masalan, atau sholat asar misalkan. Atau apa? Seperti bid'ahnya orang-orang Rafidhah. Rasulullah mensyariatkan untuk apa? Buka puasanya adalah ketika apa? Ketika matahari terbenam. Idza aqbalal lailu min hahuna wa adbaran nahara min an-naharu min hahuna faqad aftara shaim. Kalau kegelapan telah apa? Datang dari wilayah timur dan siang itu telah pergi dari wilayah barat, maka telah tiba waktunya berbuka bagi orang yang puasa. Tapi mereka apa? Tidak mau menghentikan puasanya hatta tastabikan nujum. Mengikuti apa? Orang-orang Yahudi, nenek moyang mereka. Sampai apa? Sampai bintang-bintang itu bertebaran. Ini adalah apa? Bid'ah idhofiyah. Tayyib, an-nau' ats-tsalits, jenis yang ketiga, ma yakunu fi sifati ada'il ibadah. Sesuatu yang masuk di dalam sifat penunaian ibadah. Bi an yu'addiyaha ala sifatin ghairi masyru'ah. Contohnya adalah dia menunaikan ibadah tadi berdasarkan sifat yang tidak disyariatkan. Wadzalika ka'ada'il adkaril masyru'ati bi aswatin jama'iyyatin mutribah. Contohnya adalah seperti menunaikan zikir-zikir yang memang disyariatkan, tetapi sifatnya apa? Dengan suara jama'i, kor, satu koordinasi. Mutribah yang mendayu-dayu, yang menimbulkan apa? Kelezatan. Ini mutribah. Torab adalah apa? Kelezatan, melenakan hati dan telinga. Dan ini adalah bid'ah, dan ini adalah bid'ahnya orang-orang Sufiyah, juga bid'ahnya orang-orang Rafidhah dan Ikhwanul Muslimin di dalam apa? Di dalam nasyid-nasyid mereka itu. Tayyib. Waqat tasdidi 'alan nafsi fil ibadat, dan seperti bersikap keras kepada diri sendiri di dalam ibadah-ibadah allati hudda ila haddin yakhruju an sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada suatu batasan yang keluar dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama menjadikan yang ketiga ini masuk di dalam yang kedua, karena memang apa? Ada sisi kemiripan di situ. An-naw'ur rabi', jenis yang keempat, ma yakunu bi takhsisil waqtin lil ibadatil masyru'ah lam yukhassishu syara', yaitu terjadinya bid'ah ada pada pengkhususan suatu waktu untuk ibadah yang memang disyariatkan, padahal syariat tidak mengkhususkan. Kataksisi yaumin nisf min Sya'ban, seperti mengkhususkan ibadah pada hari pertengahan di bulan Sya'ban. Pertengahan bulan Sya'ban, yaitu tanggal 15, ada ibadah khusus. Walailatih, dan malamnya, malam nisfu Sya'ban. Ini adalah bid'ah. Wa bisyam, dengan puasa di siang harinya, wa qiyam, dengan sholat di malam harinya. Fa inna asla syiyami wal qiyam masyru', karena sesungguhnya asal puasa dan sholat memang disyariatkan. Walakinna takhsisahu bi waqtin minal awqat yahtaju ila dalil. Akan tetapi pengkhususannya dengan suatu waktu itu memerlukan dalil. Tayyib. Sementara Allah Ta'ala telah berfirman, wa makana rabbuka nasiya, Rabbmu itu tidak lupa. Kalau itu kebaikan, niscaya apa? Rabbmu telah mengajarkan itu. Kalau seandainya itu ada suatu keutamaan, niscaya Nabi telah mengajarkan, karena Allah Ta'ala telah berfirman tentang nabinya, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nabi itu tidak pelit untuk menceritakan perkara yang gaib. Termasuk perkara yang gaib adalah apa? Syariat-syariat yang datang dari Allah Ta'ala. Kalau itu baik, niscaya diajarkan. Kalau itu pahalanya besar, kalau itu ada pahalanya, niscaya Rasul telah mengajarkan itu dan memberitahukan. Manakala itu tidak diceritakan, manakala itu tidak diajarkan di dalam wahyu-wahyu yang ada, baik tersurat ataupun tersirat, baik nas ataupun istimbat, taulah kita bahwasanya itu memang apa? Tidak disyariatkan. Tayyib. Hukmul bid'ati fid din bi jami'i anwa'iha. Sekarang hukum bid'ah di dalam agama ini dengan seluruh jenis-jenisnya. Kullu bid'atin fid din fahiya muharramatun wa dhalalah. Setiap bid'ah di dalam agama ini maka dia itu adalah diharamkan dan kesesatan. Baik. Beliau menggunakan apa? Yang pertama ma'ruf, muharramah, dia itu diharamkan. Dan beliau menggunakan yang kedua bukan apa? Dhalah, tersesat. Tapi apa? Kesesatan, dia adalah masdar. Dan kita tahu bahwasanya apa? Bahwasanya
khobar atau sifat kalau dia didatangkan dalam pola masdar, bukan pola isim fa'il atau isim maf'ul atau sighat mubalaghah, maka dia itu adalah sighat mubalaghah itu sendiri. Baik, nanti insya Allah akan disebutkan sedikit lagi di dalam dalilnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Iyyakum ini adalah apa? Ini adalah ma'ruf, telah kita lewati dulu. Ini apa ini iyyakum itu? Dia dhamir apa ini? Iya, dhamir munfasil untuk apa? Untuk mansub. Takdirnya apa? Ada fi'il tersembunyi yaitu jannibu anfusakum. Wa muhdatsati. Ini juga apa? Mansub. Kenapa mansubnya dengan kasroh? Karena apa? Dia adalah mulhaq dengan jamak muannats salim. Takdirnya apa? Wajtanibu muhdatsatil umur. Jadi ada dua fi'il yang tersembunyi. Ini adalah sebagai bentuk penyangatan. Seandainya salah satunya saja itu sudah cukup. Manakala Rasulullah menyebutkan dua-duanya, maka ini menunjukkan bid'ah itu harus dijauhi sejauh-jauhnya. Baik. Hindarkan diri kalian dan hindarilah perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Rasul tidak mengatakan dhalah, tapi dhalalah dengan apa? Masdar. Dan telah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya suatu berita atau suatu sifat kalau didatangkan dengan pola masdar ini adalah lil mubalaghah. Sebagaimana contohnya adalah dalam surat Yusuf, waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Bukan mengatakan bidamin kadhib, tapi kadhib menunjukkan sangat dusta. Dia adalah apa? Masdar untuk mubalaghah. Seperti apa? Seperti para rawi yang dikatakan apa? Hada siqah. Bukan apa? Mausuk, bukan dengan apa? Dengan isim maf'ul, tapi siqah dengan masdar. Ini adalah menunjukkan sangat terpercaya. Hada rajulun adlun, bukan adil tapi adlun, yaitu dia adalah orang yang sangat lurus agamanya. Taib, itu adalah pola penggunaan masdar di dalam apa? Berita atau sifat. Untuk apa? Penyangatan. Taib, ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, oleh Abu Dawud dan lain-lain, dikatakan hasan sahih, dan dia adalah apa? Hasan li ghairihi. Taib. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa membuat perkara baru di dalam urusan agama kami ini yang mana dia itu bukan bagian dari agama kami, maka dia itu adalah tertolak. Taib. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengerjakan suatu amalan, ini umum, telah kita lewati, yang mana dia itu bukan bagian dari ajaran kami, syariat kami, maka dia itu tertolak. Fadallal hadisu ala anna kulla muhdatsin fid dini fahuwa bid'ah. Maka hadis tadi menunjukkan bahwasanya setiap perkara yang baru yang dibuat-buat di dalam agama ini, maka dia itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun mardudah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan dan tertolak. Ini sekitar apa? Sifat kasyifah, bukan berarti ada kesesatan yang boleh diterima, bukan. Tapi sekitar apa? Sifatun kasyifah, menjelaskan hakikat dari yang sebelumnya. Seperti apa? I'tini naron haroh. Bawakan saya api yang panas, bukan berarti ada api yang dingin, ada api yang sejuk, bukan begitu. Tapi ini sekitar apa? Sifatun kasyifah. Seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini sifatun kasyifah. Naat sebagai apa? Kasyifah. Enggak kemudian ada pemahaman, oh berarti ada Allah yang bukan Rahman, Allah yang bukan Rahim, bukan. Taib. Tapi ini sekitar menjelaskan memang Allah adalah Ar-Rahmanur Rahim itu sendiri. Ini sifatun kasyifah. Dhalalatun mardudah. Ini sekitar apa? Menjelaskan memang yang namanya dhalal adalah tersesat. Yang namanya dhalal adalah tertolak. Wa makna dzalik, dan makna dari dalil-dalil tadi adalah annal bid'ah fil ibadati wal i'tiqadat muharramah. Bahwasanya bid'ah di dalam ibadah dan keyakinan adalah diharamkan. Karena agama ini dibangun di atas apa? Tauqif, sebagaimana telah kita lewati. Dan agama ini telah sempurna sebagaimana firman Allah Ta'ala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan, aku lengkapkan untuk kalian kenikmatanku, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Berarti apa?
berarti Islam telah sempurna. Kalau ada perkara-perkara yang baru, berarti apa? Ini adalah diharamkan, karena menuduh Islam itu belum sempurna, atau menuduh Rasulullah belum menyempurnakan ajaran yang disampaikan kepada kita. Walakinna tahrima yatafawatu bihasabi nau'iyatil bid'ah. Akan tetapi pengharamannya itu bertingkat-tingkat sesuai dengan jenis dari bid'ahnya tadi. Faminha ma huwa kufrun surah. Di antaranya ada yang dia itu adalah kekufuran yang sangat jelas. Katawafi bil kubur. Seperti apa? Tawaf mengelilingi kubur. Sementara Allah Ta'ala berfirman, wal yatawafu bil baitil atiq. Tawaflah kalian mengelilingi apa itu? Rumah yang tua itu, yaitu Ka'bah. Ternyata orang ini membuat ajaran yang sangat baru, yaitu tawaf di kubur. Bahkan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala di dalam Ad-Durrun Nadid, bahwasanya apa? Sebagian dari orang-orang Sufiyah sampai mengatakan bahwasanya tawaf di kubur wali fulan itu lebih utama daripada apa itu? Haji, 7 haji ke Baitullah. Ini naudzubillah. Ini adalah apa? Kalimat yang kufur akbar. Tayyib. Taqarruban ila ashabiha. Taqarrub yaitu mencari kedekatan. Tafaul bermakna tolab, mencari. Seperti tawassul, mencari wasilah. Seperti tasyafu', mencari syafaat. Tayyib. Tabarruk, mencari barakah. Taqarruban ila ashabiha, dalam rangka untuk mencari kedekatan kepada para penghuni kubur tadi. Apa faedahnya kalau sudah dekat dengan penghuni kubur? Sementara apa? Ahli warisnya aja nggak mau dekat dengan dia. Siapa yang mau dikubur sama-sama? Nggak mau itu. Gimana kita yang jauh-jauh datang ke dia? Dia sendiri tidak mampu apa-apa sudah. Wa taqdimi dzabaihi wan nuzuri laha, memajukan atau mengajukan, yaitu istilahnya apa? Mempersembahkan sembelian-sembelian dan nadar-nadar untuk kubur-kubur tadi itu. Dan ini adalah apa? Syirik akbar, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa dan Ibnul Qayyim untuk yang masalah apa tadi? Masalah dzabaih, yaitu apa? Ini semua adalah syirik akbar. Wan nuzur, dan nadar-nadar. Syekhul Islam memfatwakan nadar itu hukumnya sama dengan apa? Dzabihah. Sama-sama dengan dzabah, yaitu apa? Kalau untuk selain Allah dia adalah syirik akbar. Dan pendapat jumhur memang mengatakan apa? Ibadah-ibadah yang mustaqillah kalau diserahkan pada selain Allah itu adalah syirik akbar. Tapi kalau sekedar sarana, kalau kesyirikannya pada masalah sarana, maka itu adalah syirik asghar. Tayyib. Wa du'ai ashabiha, berdoa kepada orang yang dalam kubur itu, padahal dia sendiri tidak mampu memandikan diri ketika sudah mati, tidak mampu membawa dirinya ke kuburan, tidak mampu untuk apa? Menanam diri sendiri. Bagaimana setelah itu dia dimintai untuk apa? Mendatangkan anak yang hilang, atau memberikan tambahan rezeki, atau menahan hujan, atau memberikan hujan, dan seterusnya. Ini semua adalah syirik akbar. Dan ini adalah kufur yang surah, kekufuran yang jelas. Wal istighasati bihim, talabul ghaus, yaitu apa? Meminta inqadhi al-inqad minal halak, meminta diselamatkan dari kebinasaan. Tayyib. Atau apa itu? Talabul ghaus, yaitu apa? Talabu izalati syiddah, meminta untuk dihilangkan kesulitan. Ini istighasah bihim. Dengan apa? Dengan perantaraan mereka atau kepada mereka. Kama qalat maqalati ghulatil jahmiyah, seperti ucapan orang-orang Jahmiyah yang berlebihan. Ghulatul Jahmiyah yang mereka mengatakan Allah Ta'ala laisa dakhilal alam wala kharijal alam wala muhayyizun lil alam, yaitu Allah Ta'ala tidak di luar alam, tidak di dalam alam, dan tidak pula Allah Ta'ala itu berdampingan dengan alam. Berarti Allah Ta'ala ada enggak? Jawabannya, kesimpulannya adalah enggak ada kalau seperti itu. Ini Ghulatul Jahmiyah. Dan ucapan Ghulatul Jahmiyah, yaitu yang mereka mengatakan Allah Ta'ala la yusafu bin nafyi walal isbat. Allah Ta'ala tidak disifati dengan apa? Peniadaan, dan juga tidak disifati dengan isbat. Berarti apa? Hakikatnya mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Ya'buduna adaman. Dan hakikatnya mereka adalah musyabbihah. Jadi orang Jahmiyah yang mereka menuduh kita ini musyabbihah, menuduh kita ini yang menyerupakan Allah dengan makhluk, mereka lah yang hakikatnya menyerupakan Allah dengan makhluk. Ketika mengatakan Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak bersentuhan dan tidak berdampingan dengan alam, Allah Ta'ala tidak disifati dengan ilmu dan juga tidak disifati dengan jahal, tidak disifati dengan maujud, tidak disifati dengan ma'dum. Berarti apa? Mereka menyerupakan Allah Ta'ala dengan mustahilat, menyerupakan Allah dengan perkara yang mustahil. Berarti mereka lah yang musyabbihah. Tayyib. Kemudian wal mu'tazilah, seperti ucapan mu'tazilah yang mengingkari seluruh sifat Allah. Berarti kalau seluruh sifat Allah itu diingkari, berarti sifatul khalaq diingkari, bahwasanya Allah mencipta. Juga mengingkari apa? Bahwasanya Allah Ta'ala punya ilmu, Allah Ta'ala punya pendengaran, punya penglihatan, punya kehidupan. Tayyib.
Dan ini tentunya apa? Berarti Allah Ta'ala itu berarti apa? Min angkosin naqais. Berarti apa? Makhluk yaitu suatu zat yang paling kurang sudah. Tidak mampu ini, tidak punya sifat apapun, berarti apa? Sangat kurang sekali. Na'udzubillah. Dan ini adalah kufrun surah. Makanya jumhur ulama mereka mengkafirkan Mu'tazilah yang semacam ini. Dan secara umum Mu'tazilah memang seperti itu. Wa minha ma huwa min wasaili syirik. Sekarang yang kedua, yaitu bid'ahnya dalam perkara sarana-sarana kesyirikan saja tapi bukan berarti boleh diremehkan. Kal bina'i alal kubur, seperti apa? Membangun di atas kubur. Apakah orangnya langsung dikatakan musyrik? Tentunya tidak. Sekedar membangun di atas kubur, dari sisi mana dia dikatakan musyrik? Bukan dikatakan musyrik, tapi apa? Ini adalah membuka pintu yang sangat besar kepada kesyirikan. Makanya Rasulullah SAW menutup dengan apa? Dengan dalil-dalil yang sangat banyak. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Sesungguhnya Allah melaknat, sampai tingkat apa? Terlaknat orang yang berbuat itu. Melaknat orang Yahudi dan Nasara yang mana mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Di antara tafsirnya adalah apa? Membangun bangunan-bangunan di atas kuburan. Baik. Dan memang ini tidak layak diremehkan, walaupun orang yang membangun masjid di atas kubur itu tidak langsung kita katakan sebagai musyrik yang murtad, tapi ini adalah tidak layak diremehkan. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, inna min syiraril khalqi, apa itu? Man tudrikuhu sa'atu wa huwa hayy, wa man ittakhadha qubura masajid. Termasuk makhluk yang paling buruk adalah orang yang didatangi hari kiamat dalam keadaan dia masih hidup, dan orang yang membangun bangunan di atas, membangun masjid-masjid di atas kuburan. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Walaupun orangnya tidak langsung dikatakan musyrik, syirik akbar dan murtad, tetapi dia dikatakan sebagai makhluk yang termasuk makhluk yang paling buruk. Kenapa? Karena dia telah membuka pintu kesyirikan yang besar. Baik. Wassalati wa du'ai indaha. Salat dan berdoa di sisi kubur. Ini adalah apa? Bid'ah. Walaupun kita tidak langsung mengatakan orangnya murtad, tapi apa? Walaupun sholatnya lillahi ta'ala, kita nggak katakan murtad, tapi apa? Tetapi ini adalah bid'ah dan ini adalah amalannya adalah tertolak. Kenapa? Berdasarkan dalil-dalil tadi. Kenapa? Ketika Rasulullah SAW menyebutkan Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang membangun masjid di kubur-kubur, berarti masuk di dalamnya adalah apa? Masjid adalah tempat sholat, berarti dia sholat di situ. Baik. Sementara larangan dan dalil-dalil yang lain yang mencela masalah tadi, larangan itu sebagaimana pendapat jumhur Hanabilah yaqtadil fasad, an-nahyu yaqtadil fasad. Kaidahnya, larangan itu menuntut adanya kerusakan, jadi amalannya tertolak. Salatnya itu tidak sah, dia harus bertaubat dan mengulang lagi. Dan inilah pendapat yang betul. Tayyib. Dan doa di sisi kubur tadi, doanya kepada Allah, tetapi apa? Manakala dia meyakini di dekat situ itu apa itu boleh jadi lebih diberkahi, lebih apa itu khusyuk, maka ini adalah bid'ah dan ini adalah apa? Syirik asghar. Dan kata Syekhul Islam dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, ini syirik asghar dan boleh apa? Naik, bisa jadi akan naik kepada syirik akbar ketika apa? Keyakinannya menjadi semakin menguat. Walaupun doanya bukan kepada orang yang dikuburkan. Wa minha ma huwa fisqun i'tiqadi. Dan di antara pola bid'ah tadi ada yang berupa kefasikan dari sisi keyakinan, menyebabkan orangnya berbuat dosa besar. Ka bid'atil khawarij, seperti bid'ahnya khawarij. Kenapa dikatakan fasik? Karena apa? Dia berbuat dosa besar. Kenapa? Di antaranya adalah karena dia menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan. Dan ini adalah kefasikan, ini dosa besar. Tayyib. Wal qadariyah, dan juga orang-orang qadariyah yang mengatakan wajibnya izalatul amiril fasik, wajib untuk kita menjatuhkan pemimpin yang fasik. Ya, ini adalah akidah fasik dari apa? Orang qadariyah itu sendiri. Wal murji'ah, dan sebaliknya yang la yadurru mal imani dzambun. Murji'ah yang mengatakan dosa itu tidak akan membahayakan kalau disertai dengan iman. Tayyib. Dan ini adalah kefasikan di dalam akidah. Dan ini membuka pintu apa? Orang jadi rajin berbuat kemaksiatan karena nggak apa-apa, iman saya tetap seperti iman Jibril dan Mikail. Fi aqwalihim wa i'tiqadatihim, di dalam ucapan-ucapan mereka dan keyakinan-keyakinan mereka, al mukhalifati lil adillati syar'iyyah, yang menyelisihi dalil-dalil syar'iyyah. Wa minha, dan di antara bid'ah itu juga ma huwa maksiyah, yang dia itu adalah maksiat, tidak sampai apa? Akidah yang fasiqah. Ka bid'atit tabatul, seperti bid'ah tabatul.
Tabattul makna asalnya adalah apa? Memutuskan diri. Dan maksudnya di sini adalah memutuskan diri dari seluruh umat manusia untuk menghadapkan diri kepada Allah saja. Dan ini adalah bid'ah. Di mana sholat berjamaah, di mana ta'awun dengan apa? Dengan kaum muslimin, dan di mana membantu fakir miskin dan anak-anak terlantar, dan di mana jihad yang dia itu harus dibangun di atas apa? Ta'awun antara rois dengan mar'us dan seterusnya. Maka ini adalah bid'ah. Tapi kalau tabattul yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa tabattal ilaihi tabtila, yaitu ketika sedang ibadah pusatkan perhatianmu untuk Allah dengan penuh dengan kekhusyuan dan merundukkan diri. Ini makna tabattul di situ, tabattul yang disyariatkan. Adapun kalau Maryam al-Batul ini adalah syariat sebelum kita. Memang dia adalah apa? Memusatkan diri untuk ibadah pada Allah di mihrab. Mihrab tempat ibadahnya si Maryam, bukan tempat imam. Maryam tidak bergabung dengan imam tentunya. Imam di dalam sholat. Tayyib. Wasiyami qa'iman fis syams, dan puasa dalam keadaan berdiri di bawah terik matahari. Dan ini adalah apa? Bid'ah, dan ini juga maksiat. Sebenarnya dia cuma maksiat, tapi karena diniatkan ibadah, jadilah dia itu bid'ah. Tayyib. Wal khisa bi qasdi qata'i syahwatil jima', dan mengebiri diri sendiri, memotong kemaluan sendiri dengan tujuannya baik, tetapi apa? Ini bid'ah, berlebihan. Memutuskan syahwat untuk jima, tujuannya baik, untuk apa? Konsentrasi ibadah pada Allah, tetapi apa? Menyelisihi sunnah Nabi SAW. Tayyib. Dan dalil-dalil ma'ruf tentang masalah larangan untuk apa? Memutuskan segala syahwat untuk ibadah pada Allah secara total. Karena apa itu? Innali zaurika alaika haqqan wali ahlika alaika haqqan, dan seterusnya. Wali nafsika alaihi haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqan. Sesungguhnya orang yang mengunjungi Anda, dia juga punya hak, dan juga diri Anda sendiri juga punya hak. Demikian pula keluargamu juga punya hak untuk ditunaikan. Maka berikan kepada setiap orang yang berhak itu hak dia. Berarti diantaranya adalah apa? Hak untuk syahwat kita sendiri harus ditunaikan sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan apa yang dihalalkan. Dan diantara hikmah kita memiliki syahwat adalah untuk apa? Melanjutkan keturunan, untuk memperbanyak umat Muhammad SAW, memperbanyak para penolong agama ini, dan seterusnya. Tayyib. Selesai dari disebutkan di sini Umdur Al-Iqtisam karya Asy-Syatibi. Tanbih. Adanya masih berapa menit? Masih lama insyaallah ya. Jam 12 lewat atau kurang? Kurang. Berarti tambah berapa? Tambah 10 menit dulu ya insyaallah. Tayyib. Tanbih, ada yang perlu diingat atau peringatan. Man qassamal bid'ata ila bid'atin hasanatin wa bid'atin sayyi'ah. Barang siapa membagi bid'ah kepada bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk, fahuwa ghalid, maka dia itu keliru. Siapapun dia, ulama tidak maksum, baik dia itu adalah An-Nawawi ataupun dia itu adalah Al-Is bin Abdissalam rahimahumallah ajmain. Masalah keliru, menyelisihi dalil. Wa mukhti'un, yaitu salah. Wa mukhalifun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap bid'ah adalah kesesatan. Ini lafaznya umum, al-kul, sebagaimana kata Asy-Syaukani dalam Irsyadul Fuhul dan jumhur usuliyin. Kul ini adalah apa? Min adawati at-ta'mim. Jadi ini umum, apapun dia, enggak ada istilah hasanah dan sayyi'ah. Tayyib. Sebagaimana telah sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah dalam musannaf beliau dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in yarahan nasu hasanah. Semua bid'ah adalah kesesatan walaupun manusia memandangnya adalah sebagai suatu kebaikan. Baik. Ada pembahasan tentang kalam Umar enggak ya? Ada, baik. Berarti itu nanti dibahas masalah kalam Umar. Kemudian beliau mengatakan li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakama alal bid'ah kulliha bi annaha dhalalah. Karena Rasulullah SAW telah menghukumi terhadap bid'ah semuanya bahwasanya itu adalah kesesatan. Taib. Berarti apa? Sementara Rasul tidak bicara kecuali dengan wahyu. Maka kalau kita mengatakan oh ada bid'ah yang baik, kita katakan a'antum a'lamu amillah. Apakah kalian yang lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Dan kalian kemanakan sabda Rasulullah SAW, ana atqakum lillah wa ana a'lamukum bih. Saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah,
di antara kalian dan saya orang yang paling tahu tentang Allah di antara kalian. Tayyib. Bagaimana Rasul yang paling tahu tidak mengatakan ada bid'ah hasanah dan justru mengatakan semua bid'ah adalah kesesatan. Kemudian kita mengatakan oh ada yang hasanah, seakan-akan Rasul itu tidak tahu. Tayyib. Kemudian disebutkan di sini wa hadza yaqul laisa kullu bid'atin dalalatan bal hunaka bid'atun hasanah. Sementara orang ini mengatakan tidak semua bid'ah adalah kesesatan. Bahkan hal ini adalah apa? Harful idrab untuk membantah. Bahkan di sana ada bid'ah yang baik. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab fi Syarhil Arba'in fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Syarah Arba'in tapi apa dilengkapi jadi khamsin. Kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah adalah kesesatan min jawami'il kalim, termasuk perkataan yang mencakup berbagai macam faedah dan makna. Jawami. La yahruju minhu syai', tidak keluar darinya sesuatu apapun. Wa huwa aslun azimun min usuliddin, dan hadis ini adalah dasar yang besar dari dasar-dasar agama ini. Makanya orang yang membuat adanya bid'ah berarti apa? Dia telah menentang atau menyelisih salah satu dari prinsip agama ini, dan orangnya adalah mubtadi'. Kalau telah tegak hujah dan dia musir, bersikeras di atas kebid'ahannya tadi, karena ini bagian dari prinsip agama. Makanya Imam Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya orang yang membolehkan maulid Nabi maka dia adalah mubtadi'. Kenapa? Karena ini terkait dengan usuluddin. Ini hukum umumnya. Adapun orang per orang kita lihat, orang awam barangkali tidak paham dia atau dipaksa untuk memfatwakan boleh dan seterusnya, kita lihat. Tapi hukum umumnya adalah orang itu mubtadi'. Wa huwa syabihun bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Hadis tadi mirip dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membuat perkara baru di dalam urusan agama kami ini padahal dia itu bukan bagian dari agama ini, maka dia itu tertolak. Fakullu man ahdatsa syai'an wa nasabahu ila din, maka setiap orang yang membuat suatu perkara baru dan dia menisbatkan itu kepada agama ini, walam yakun lahu aslun minaddin, padahal perkara tadi tidak memiliki dasar dari agama ini. Aslun kata para fuqaha seringkali maknanya adalah apa? Dalil. Tidak memiliki dalil dari agama ini, yurja'u ilaih, untuk dirujuk ke situ, fahuwa dhalalah, maka itu adalah kesesatan. Wa dinu bari'un min, dan agama ini berlepas diri dari orang tadi, kalau minhu kembali ke orangnya. Wa sawa'un fi dzalika masailul i'tiqadat awil a'mali awil aqwali dhahirati wal batinah. Sama saja dalam perkara tadi, apakah dia itu masalah-masalah i'tiqadat, akidah, ataukah amalan, ataukah ucapan yang lahir ataupun yang batin. Tapi selesai dari Jamil Ulum wal Hikam. Sudah ada, enggak apalah kita lanjut, nanti lanjut jam berapa? Habis sholat atau apa ya? Baik, insyaallah kita lanjutkan habis sholat. Baik, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.